Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi smart listeners. Bersama kami di podcast Asa Ada, podcast yang penuh inspiratif dan bermakna. Oke, perkenalkan saya Ustadzah Hilda dan ini rekan saya Ustadzah Nurul. Ya, kita di sini sebagai host untuk menemani Anda pagi hari ini. Betul sekali. Baik, seperti kita tahu, komunikasi itu bukan hanya tentang bicara, tapi bagaimana tentang memberikan dampak. Dan kita lihat banyak seseorang itu yang bicaranya bukan hanya bisa menggerakkan, tapi meyakinkan dan mengubah hidup kita. Pernah nggak Anda merasakan seperti itu? Nah, pada pagi ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau adalah public speaking trainer ya, atau public speaking coach, dan beliau sudah memberikan pelatihan bersama ratusan bahkan ribuan pelatih. Tapi sebelum itu, mari kita bacakan CV beliau. Beliau adalah Happy Chandrayana, lahir di Tasikmalaya 14 April 1981. Pendidikan beliau adalah SDN Pamijahan tahun 1994, MTSN Sukamana 1997, Darussalam Gontor 1998 sampai 2001. Kemudian beliau S1 di Universitas Darussalam Gontor dan lulus tahun 2006. Betul. Dan S2 jurusan komunikasi di Universitas Indonesia, Masya Allah. Luar biasa. Dan jejak sang berbicara sangat banyak, luar biasa sekali. Pertama, beliau trainer dan motivator nasional. Beliau juga adalah TV voice over, ya, voice over Mahabharata, ya, iklan-iklan TV One dan lain sebagainya. Saya sering nonton itu. Ya. Dan parenting speaker, MC kenegaraan di Istana Negara Republik Indonesia, Direktur Chandra Production Management, dan leader of Chandra Event Organizer. Oke, langsung saja kita sambut tamu undangan kita hari ini kepada Bapak Happy Chandra. Oke, Bapak Happy Chandra, selamat datang. Siap. Apa? Tadi asa ada inspirasi apa tadi? Asa ada inspiratif, dan penuh makna. Penuh makna. Gimana? Kayaknya udah disiapin dari Jumat yang lalu itu. Keren. Ya. Selamat Siap. pagi Pak Happy. Selamat pagi. Bagaimana Selamat pagi, kabarnya Hilda. Pak Happy? Alhamdulillah baik, senang banget hari ini. Ketemu di studio yang dahsyat hari ini. Masya Luar Allah. biasa, Masya Allah. Terima kasih Pak Happy sudah Siap. meluangkan waktunya. Pasti jadwal Pak Happy sangat padat ya. Enggak, saya hadir buat asana. Oh iya, Masya Allah. Sangat tersentuh. Sangat tersentuh. Siap. Ya, ini adalah momen yang berharga ya Pak Happy. Alhamdulillah, ya Kami pribadi saya juga sangat terharu gitu ya. Ya, saya punya juga waktu bertatap Masya Allah. muka, bisa berbicara, berdialog, bahkan sharing bersama orang hebat ya. Enggak, masih belajar sama. Masih belajar. Gitu. Baik Pak Happy, komunikasi itu penting nggak sih menurut Pak Happy? Penting dong Hilda. Gitu. Banyak orang yang berduyun-duyun jauh dari titik kota hanya untuk belajar komunikasi. Oh gitu. Karena hanya untuk sekedar bicara semua bisa. Tapi bagaimana dia bicara bisa menginspirasi, berkomunikasi, bisa berikan impact yang positif, itu yang penting. Maka tagline kita ketika bicara dengan guru tadi malam, bicara itu penting, bukan yang penting bicara. Termasuk dalam ranah komunikasi. Kalau hanya sekedar ngobrol dengan tamu begitu-begitu aja, kesannya pasti nggak baik. Tapi hanya 5 menit bicara depan tamu, depan customer, karena komunikasinya nice dari detik pertama sampai dia selesai, maka tamu itu akan mengatakan saya jatuh cinta ketika datang ke lembaga ini, gitu kan? Betul, Karena komunikasinya baik, maka butuh banget komunikasi itu. Ya. Itu Hilda. Kalau saya mau berpendapat, boleh nggak nih Ustadz silakan. Happy? Gimana Ustaz Nurul menurut antum tentang Kan tadi komunikasi? sudah disampaikan oleh Ustadz Happy tentang komunikasi Ya. itu ya. Siap. Kalau komunikasi menurut saya itu harus bisa tersampaikan kepada audiensnya. Betul. Jadi mereka paham dengan apa yang kita sampaikan. Betul nggak Ustadz? Betul. Jadi gini Kak, public speaking, komunikasi satu frame.
Jadi ketika dalam ranah public speaking dia tampil di atas panggung, otomatis kan dia harus tampil di depan audiens dan pesannya tersampaikan. Tapi kalau dia komunikasinya personal seperti ini, bagaimana dia bicara, eye contact dengan lawan bicaranya, bahasa tubuhnya dia berbicara, setiap kata yang disampaikan itu ada magic gitu. Berarti kalau saya gugup ini kelihatan ya. Iya. Maka tersampaikan, maka ingin lebih kuat lagi ada istilah qaulan baligo. Kata-kata itu nyampe gitu kepada lawan bicaranya. Jangan sampai ketika kita bicara dia asik sendiri tapi nggak nyampe kepada audiensnya, apalagi kepada lawan bicaranya. Setuju dong. Pasti Terima itu. kasih Ustadz Happy, saya merasa tersentuh sekali ini. Berarti komunikasi juga penting ya dalam kehidupan sehari-hari. Pasti. Contohnya gini Kak. Ketika ada satu segmen podcast seperti ini, judulnya adalah public speaking atau komunikasi. Banyak loh netizen yang bertanya, Mas itu kayaknya bukan materi saya Mas, saya mah pemain bola. Kayaknya saya nggak butuh deh public speaking komunikasi. Jadi mah cocoknya buat MC, presenter gitu. Oh enggak, pemain bola butuh komunikasi. Antum tahu nggak? Ketika Asian Games 2018, atlet-atlet yang diajarkan komunikasi. Seorang striker bola, Evan Dimas, di coaching public speakingnya. Bukan berarti dia muhadharah di lapangan hijau kan? betul. Saya tidak terbayang gitu ya. Jadi maksudnya selama kurang lebih 8 jam seluruh atlet itu di coaching tuh Hilda. Bagaimana dia komunikasi dengan dengan semua insan yang ada di dalamnya di circle Asian Games 2018 hari itu. Walaupun dia belum menuju ke lapangan hijau, apalagi kalau menuju ke lapangan, ketika seorang striker bola dia menggiring bola dari tengah lapangan tuh, dia berkomunikasi dengan bahasa tubuhnya, bola masuk dia ke gawang, dia akan teriak apa? Ketika bola masuk ke gawang dia akan teriak apa? Gol! Bahasa tubuh dia smile face, gol! Gitu kan? Itu penonton juga berteriak. Semua teriak. Ada the magic of word, kekuatan kata-kata. Dia teriak sekuat-kuatnya gol, smile face, smile voice yang kita katakan semalam kan. Tidak mungkin lah Kak ketika bola masuk gawang dan dia diam aja. Pernah nggak ketika bola masuk gawang dia diam aja? Tuh gol kan, nggak indah banget, nggak indah banget. Komunikasi dibutuhkan untuk semua profesi. Likulli mihnah yahtaju ilal kalam. Masya Allah. Ana mu'allim Arabia, ana usah. Karena semua orang pasti berkomunikasi. Iya betul, apalagi kita di Asada. Santri harus berkomunikasi dengan elegan. Guru berkomunikasi dengan karakter. Wali santri berkomunikasi dengan elegan juga di depan insan Asada. Termasuk kita komunikasi yang qaulan karimah di depan auliaul umur, wali santri. Kalau komunikasi udah sinergi semua, indah itu, connected. Betul. Gitu. Udah itu saja yang kita sebutkan hari ini. Dari satu pertanyaan ya. Udah selesai. Ini bisa, maksudnya maknanya panjang sekali. Panjang. Ya. Ada Penjelasannya bertanya sekian panjang. detik saya bisa setengah jam jawabnya. Wah. Ini bagaimana? Sudah berapa jam ya? Iya. Mungkin sampai malam. Kalau kuat Pak Happy. Luar biasa. Mungkin kita bisa langsung masuk ke segmen pertama Sok, ya Ustadz mangga, ya. iya. Ustadz Happy. Gimana Saudara? Iya. Sekarang ini Pondok As-Saadah Ustadz sedang mengadakan kegiatan Hari Santri Nasional. Oh iya, di Oktober yang dimana rangkaian kegiatannya ini sudah dimulai dari hari apa ya Ustazah ya? Dari hari Rabu ya. Dari hari Rabu. Nah, karena Ustazah Hilda ini juga termasuk panitianya Ustadz. Sudah mempersiapkan diri ini ya. Minumnya segala sudah diletakkan juga, ini termasuk podcast kita dipersiapkan oleh panitia yang luar biasa Ustadz. Dahsyat. Nah, kemudian ya salah satu daripada itu yang menarik dari Hari Santri Nasional ini yang ada di Pondok Pesantren Modern As-Saadah, karena kita punya ciri khasnya sendiri ya Ustadz. Itu adalah makna dari Hari Santri itu sendiri. Oke. Ya, ada kalimat yang berbunyi santri inovator, dari santri lahir inovasi dan pesantren tumbuh peradaban. Kalau menurut Ustadz Happy, ini kalimat itu maksudnya apa ya? Ini berat nih. Waduh. Mulai berat nih, dudukannya langsung berubah nih. Duduk langsung berubah nih. Kak, Iya. kita bikin simple. Boleh. Setiap Oktober image orang adalah Hari Santri Nasional. Betul. Padahal ruh seorang santri, ruh sebuah pesantren tidak hanya hadir ketika bulan Oktober. Alatul dengan falsafahnya, dengan value pesantren bukan hanya jatuh di 22 Oktober. Jiwa kesantrian. Nah,
ketika muncul Hari Santri Nasional sejak hari itu sampai hari ini, orang itu melihat santri itu hanya identik dengan kitab kuning, Sarung. sarung. Santri itu hanya identik dengan tilawah, dengan mahfuzot. Tuh. Mereka nggak tahu kalau kita bisa skillful like this. Mereka nggak tahu, oh ternyata bisa ya di Asada ada podcast ya. Bisa mengalahkan orang-orang di luar sana yang udah bergelut dengan dunia podcast. Nah, peradaban yang you bilang tadi yang thaqafah itu, maksudnya santri itu bisa menembus ruang dan waktu. Soli fi kulli zaman wa makan. Bukan hanya santri yang identik hanya dengan pecinya, dengan kerudungnya, dengan sarungnya, tapi dia punya inner sesuai dengan pada masanya hari ini. Dunia digital. Dulu zaman anak nyantri belum ada podcast. Ya gitu-gitu aja sarung dengan kitab kuning gitu kan yang anak bawa. Jadi kiprah santri, maka kalau disimpelkan tadi pertanyaan Nurul itu, jejak santri untuk negeri. Tuh. Oh, jejak santri untuk negeri. Iya, buat status WA cocok tuh. Oh, siap langsung saya. Jejak santri untuk negeri. Iya, jadi pertanyaan panjang banget tadi, apa tadi temanya Kak? Temanya waduh saya sampai lupa lagi. Coba tadi apa? Ana aja lupa. Santri inovator, Ah. dari santri lahir inovasi, Ah. dari pesantren tumbuh peradaban. Iya, intinya jejak santri untuk negeri. Nah itu kita persingkat langsung Iya, ya, dah, Ustadz Happy itu. ya. Siap. Muttafaqun alaih kelas tuh. Ya contohnya antum ya Ustadz ya. Kenapa? Santri tapi bisa menjadi MC kenegaraan. Oh enggak, itu bukan beda lagi. Enggak, itu mah hanya bagian dari cerita. Bagian dari Ya, maksudnya gini, ketika kami di karpet merah pun di istana waktu itu, pertanyaan orang kan beda-beda tuh. Mas, emang di pesantren diajarin MC Mas? Protokolnya pertanyaan apa? Hilda, Pak Happy, emang di pesantren diajarin ngomong gitu? Iya. Di mereka ngiranya itu kita tuh sorogan, tahu sorogan gak Hilda? Iya, iya. Tahu baca Apa kitab tuh? kuning kan. Iya. Ngiranya itu kita bawa masuk ke rumah kiai gitu, sorogan, duduk manis depan kiai gitu. Mereka nggak tahu kalau kita skillful like this. Maksudnya ada podcast, ada multimedia, ada ICT yang dahsyat di Asada kayak gini kan. Nah dari situlah buktikan kepada negeri, bukan hanya di Hari Santri Nasional, bahwa santri bisa berkiprah untuk negeri. Berarti jejak santri ini bisa membedakan juga bagaimana perkembangan santri dari yang dulu dengan yang sekarang. Betul, pinter Nurul. begitu Dah itu. intinya. Iya. Udah selesai Nurul. Iya, ini segmen pertama segmen selesai. pertama. Masih ada 4 segmen Oke, lagi. lanjut. Oh, Lanjut. Lanjut, santri dan inovasi. Bagaimana pesantren bisa menumbuhkan semangat inovasi di kalangan santri? Pastikan Pak Happy pernah merasakan santri ya dulu. Iya, dulu. Jadi bagaimana sih pendapat antum biar pesantren itu bisa menumbuhkan semangat inovasi gitu? Iya. Ya, kami melihat gak jauh-jauh lah di Asada yang terus berkembang 40 tahun lamanya. Betulkah 40 tahun? Iya. Iya. Di usia 40 tahun itu terus berkembang dengan semua anak tangga yang dia telusuri sampai menemukan hari ini 2025. Inovasi yang didapatkan di pesantren hari ini itu udah dahsyat gitu, udah melebihi seperti talent-talent yang ada di luar sana. Jadi ini akan memberikan impact yang luar biasa kepada santri-santri. Pede loh ngelihat Asada yang hari ini terus berkembang. Percaya diri santri itulah yang dibutuhkan hari ini. Karena kami selalu katakan santri yang pintar udah banyak di negeri ini. Udah banyak loh. Iya. Tapi Sangat santri yang sangat berkarakter, santri yang punya self confident, itu yang dirindukan hari ini. Santri gak pede, dia mengepakkan sayapnya di luar, udah mundur dia 5 langkah. Dia nggak bisa tembus di ranah luar sana. Ketika masuk di ranah pesantren dibekali secara intensif dengan pesantrennya ya, kayak acara-acara seperti ini, terus dengan kegiatan-kegiatan yang dahsyat tuh, Hari Santri Nasional sampai tanggal 8 sampai 9 November kan, Ana udah tahu tuh dari Yai. Baru di sini kayaknya. Hampir sebulan ya Hampir sebulan. Nah, Panjang berarti itu kan secara tidak langsung berikan inovasi, iya pembelajaran inovasi ya, biar dan nutrisi bagi santri. Itu. karena berkarakter itu penting juga ya, lebih penting. Betul. Orang santri yang alim belum tentu berkarakter kah? Betul. Guru yang pintar belum tentu berkarakter. Tapi guru yang berkarakter udah pasti alim dia. Rawahu Happy Chandra. Siap, Rohu Happy Chandra. Langsung dikeluarkan riwayatnya. Oh iya. Kemudian nih Gitu. selanjutnya Pak Siap. Happy, apa yang membuat santri mampu menjadi inovator? Bahkan bukan santri, gimana? Apakah saya termasuk inovator?
Inovatif mungkin ya atau Di gimana? situ inovator. Jadi inovator kan orang yang memberikan inovasi. Itu inovator. Oh, ini. Oh, jangan-jangan operatornya ini yang inovator ya. Tapi kan emang maksudnya kan guru juga sebagai inovator enggak sih? Iyalah. Inovator itu kan memberikan inovasi Betul, kan. betul. Santri harus jadi inovator, guru harus jadi inovator. Jadi better lah, lebih baik daripada yang sebelumnya yang mungkin biasanya nggak bisa berkarya, maka tahun ini harus bisa berkarya gitu. Santri dengan AI-nya, santri dengan dunia digitalnya, dia berinovasi dan jangan sampai tertinggal. Tapi yang seperti ini pasti membutuhkan proses ya Ustadz ya. Pasti proses. Termasuk kegiatan kita kan pelatihan AI ya bagi guru. Oh ada itu pelatihan Ada, ASN ya? ada, Oh, ada, Masya Allah. Nanti Ustadz Happy harus stay terus sampai akhir ini kayaknya di harus sini ya. ikutan. Harus belajar itu pelatihan AI. Ada Nah, pelatihan itu AI. salah satu inovasi di Asada. Dan mungkin melalui podcast ini jadi tahu oh ternyata di Asada ada juga ya pelatihan-pelatihan seperti itu. Iya, betul. Ya, agar menumbuhkan inovasi karakter juga Betul. ya, Ya. pemikiran. Kemudian nih bagaimana cara menyeimbangkan antara ilmu agama dan ilmu modern, terutama di era digital ini. Karena kan ilmu Mulai agama nih, penting, mulai nih. ilmu modern juga Ini penting jawabannya ya. keluar filosofi enggak ya? Nih ngeri nih kalau udah nanya nih. Iya, saya juga tegang nih Ustadz. Ustadz lah. Jadi kan ada istilah solih fikuli zaman wa makan. Maka santri dia harus melahap ilmu agamanya, tapi ketika nanti dia mengepakkan sayapnya di luar, dia lahir dari rahimnya pesantren, maka apa yang sudah dia miliki selama di pesantren, dia harus solih fikuli zaman wa makan, menyesuaikan dengan view yang ada di luar. Contoh, anak ketika di pesantren melihat asrama yang jumlahnya 40 anak di kamar itu dengan karakter yang beragam. Secara tidak langsung itu udah belajar tuh di situ karakter dari setiap person. Ketika keluar dari pesantren masuk ke Indonesia secara keseluruhan, hari ini kami melihat roadshow dari titik Sabang sampai Timika Papua, karakternya yang dahsyat. Apa yang kami dapatkan sama di pesantren itu jadi bekal betul bagi kami. Oh ternyata ketika berhadapan dengan teman-teman di Timika seperti ini. Oh ketika berhadapan dengan orang-orang Padang Pak Kumbu seperti inilah kami bicara. Ketika berhadapan dengan orang-orang Medan ya aku juga bicara itu seperti orang Medan. Jadi Sudah berubah ini logatnya. sudah berubah aku bicara. Jadi masuk tuh ke sekian lini, maka ada istilah berdiri di atas dan untuk semua golongan. Ada narasi itu kan. iya, Jadi kita betul. masuk. Mungkin itu yang teman. Tapi secara basically agama tetap kita pegang. Gitu kan. Karena afwan, kalau anak boleh curhatkan, mungkin antum melihat anak hanya hadir untuk pesantren-pesantren di Indonesia atau di luar negeri. Tapi 30% kami hadir untuk bukan yang di pesantren aja. Agama-agama Nasrani kami kan kita ngisi untuk mereka. Sering Ustaz antum. Iya, saya. Maksudnya kita hadir untuk teman-teman yang mereka berbeda agamanya dengan kita. Tapi di situ kita memberikan silaturahim yang dahsyat. Oh, ternyata anak pesantren juga bisa bersahabat dengan kami, gitu kah? Ada muamalah hasanah di situ. Itu yang dahsyat hari itu. Saya punya satu kata-kata ini dari penjelasannya Ustadz Happy. Apa tuh? Di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Oh iya. Membawa bendera Asada. Allahu Masya Akbar. Allah, Allahu Akbar. Udah Jadi kamu memang pondok itu, ya, pondok itu Betul, Hilda. miniaturnya kehidupan Yes. nyata ya Ustaz ya. Saya rasakan itu sampai hari ini. Iya. Jadi bersyukurlah kita yang ada di pondok ya sebetulnya, karena kita Iya. sudah diajari tentang sosialisasi Betul. sebetulnya biar Betul. Jadi coba dari Asada, dari semua daerah ada dan karakternya berbeda-beda. Iya, betul. Saya tidak langsung dia udah belajar bermasyarakat modern, gitu kan. Nanti ketika udah di luar dia udah nggak kaget. Udah belajar di asrama dulu, teman-teman anak kayak gini juga Kayak gini sama. banyak ini Dahsyat dari memang. sifat karakter yang berbeda-beda ya. Ayo tamam. Jadi saya juga lihat antum bahwasannya apapun profesi kita, tapi kita adalah santri gitu ya. Iya pasti. Ada logonya nih di kening kita. Ada kalau logonya kata ya, Pak Kiai Asada. Kayak gini logonya ya. Biasa ada. Allahu Akbar. Masya Ini perasaan Allah. keluar di konsep di Maya.
seru ini. Lanjut. Ya, Lanjut oke. sudah Nurul. Kita Segmen masuk ke selanjutnya. segmen ketiga ya, tentang pesantren dan peradaban. Nah, mulai Ya. lagi nih Nurul nih. Oke. Seberapa besar kontribusi pesantren dalam membangun Indonesia yang berilmu, berakhlak, dan mandiri? Menurut Ustadz Happy bagaimana ini? Kalau menurut Usra Nurul gimana? Kalau menurut saya caranya ya, aduh. Ini saya tadi banyak belajar dulu ya. Kali-kali Ana yang nanya gitu kan ya. Yang pasti kita harus terus belajar Ustadz Happy. Iya, pasti. Karena kan tidak ada kata tua dalam belajar. Mm-mm. Wah, kayaknya saya ada di sini itu untuk memberikan banyak quotes-quotes yang luar biasa ya. Saya jadi haus ya. Iya. Boleh kita minum Ustadz Happy? Lanjut. Jadi gimana tuh? Hilda gimana menurut Hilda? Boleh mau kopi dulu Pak Iya Happy? harus, itu kan yang dimaksud Oh kan? iya, biar ini ya agak berat ya pembahasan kita, biar lebih santai. Iya. Jadi memang gini ya, Nurul, Hilda. Ana selalu membawa tagline pesona santri hiasi langit Nusantara. Dan itu tagline itu hampir bukan dibeli ya. Di take sama teman-teman di beberapa korporat yang punya anaknya santri. Tapi saya suka kalimat itu, pesona santri hiasi langit Nusantara. Tapi yang santri mana dulu nih? Santri bisa berkiprah, lagi nunggu kopi ya. Iya betul. Ini kopinya langsung disuguhkan dari operator kami ini. Boleh ini kopinya merek apa ini? Dasar. Kopi Kopi Asada ini. Asada. Ada. Boleh dicoba Ustadz Happy, silakan ini Iya. nikmat sekali kopinya. Bagaimana rasanya? Udah jadi Silakan lupa dicoba. pertanyaan tadi ya. Oh iya. Oh ya boleh gorengannya juga sekalian Ustadz Happy ya. Dicoba di Asada Dasar. ini kan disuguhkan Jujur ya, banyak hal. Ana datang dari tadi malam. Iya. Ah, syukran. Oh ya, Ini terima juga kasih, gorengan Ustaz. Asada. Iya, gorengan Asada. Ana datang dari tadi malam sampai hari ini udah ragam kopi yang Ana rasakan selama di Asada. Ana kira kopi-kopi kayak biasa di warung-warung kan, ternyata udah yang bikin Ana loadingnya cepet hari ini. Oh, luar biasa. Karena kalau di warung kan kopinya Iya. kopi mix. Jadi acar. Kopi apa ya? Jadi acaranya dipersembahkan oleh kopi Asada. Oh iya. Kopi Silakan Asada. diminum dulu. Saya penasaran dari tadi ini gorengannya khawatir ada logonya juga ini ya. Gorengan Asada. Iya, Allah Akbar, relax banget hari ini. Apa tadi Ustaz? Pertanyaan tuh. Sampai Tadi mana Ustaz tuh tadi tadi? saya juga lupa ini ya. Seberapa Iya. besar kontribusi pesantren dalam membangun Indonesia Betul. yang berilmu, berakhlak, dan mandiri? Itu yang saya bilang tadi. Jadi tagline ini udah 3 tahun anak bawa kemana-mana. Bahwa pesona santri hiasi langit Nusantara. Harapannya santri itu bisa berkiprah untuk negeri. Tapi santri yang mana dulu gitu loh. Ini pesan buat santri-santri kita. Selama berada di pesantren nyelamnya jangan setengah-setengah. Ini banyak wali santri nih hari ini. Iya. Bu, Pak, kalau santri nyelamnya hanya setahun, nggak cukup, hanya 1 tetes dia dapatkan dari Asada. Santri yang bisa berkiprah untuk negeri ada santri yang kafah di dalamnya. Dia nyelam sedalam-dalamnya. Dia merasakan energi seorang kiai, dia merasakan energi seorang guru, dia merasakan atmosfer pesantren, dan dia keep di benaknya zohiran wa batinan. Itu yang akan hiasi langit negeri ini. Kalau santri hanya belajar 3 tahun, baru sekian percikan yang dia Kita dapat. harus 6 tahun ini Ustaz. Selesai sampai pakai bilang Bismillah fi ayi adin tato fa anta mas'ulan islamiha. Barulah dia berkiprah dan akan hiasi langit negeri ini. Anda ditahan dulu masalahnya, Anda ditahan gak boleh balik. Maknanya sangat mendalam ya. Curhat ya. Iya, Alita seharusnya 2001 Anda balik kan. Udah selesai ngabdi setahun, udah selesai seharusnya. Tapi pakai enggak lanjut kau di sini. Sampai selesai, sampai ngabdi 6 tahun lamanya lebih malah. Ya udah Anda ikutin aja. Insya Allah. Kita keberkahan mungkin akan dirasakan di situ. Itu pesan kami untuk wali santri khususnya. Apalagi wali santri kelas 3 nih. Wah, iya. Wali banyak kelas yang 3. obat. Iya. Apakah lanjut atau Iya. keluar? Orang tua berharap anaknya bisa berkiprah untuk negeri. Tapi santrinya udah betah di pondok, wali santrinya nggak betah di pondok. Oh, iya. Wali santrinya nggak betah di rumah. Ingat anak gue udah makan apa belum ya gitu. Padahal insya Allah sih itu Padahal udah ada ya. terjaga semua di sini gitu. Itu memang sinergi. Jadi karena audiens hari ini saya yakin ada wali santri, ada alumni. Karena asa ada lahir, di situ ada sinergi, komunikasi yang nice antara wali santri, pesantren, alumni, semua mengangkat bendera pesantren sama-sama. Itu maksudnya. Baru tuh dapat 3 goal hal yang yang baru dapat baru ya Ustaz ya. dapat. Masya Allah, berilmu, berakhlak, dan mandiri. Yes.
Selanjutnya, bagaimana nilai-nilai pesantren seperti kesederhanaan, keikhlasan, dan kebersamaan bisa menjadi fondasi bagi inovasi dan kemajuan zaman, Ustadz Happy? Bisa diulang lagi nggak Ustaz? Aduh, ini panjang sekali ya. Ini saya ingetan dengan panca jiwa pondok, Ustadz Happy. Bisa jadi penjajah. Intinya adalah bagaimana nilai-nilai tersebut dari nilai-nilai pesantren yang ada, kesederhanaan, keikhlasan, dan kebersamaan ini itu bisa fleksibel atau sesuai dengan perkembangan zaman yang ada terus-menerus oleh para santri kita. Bisa Iya. dirasakan. Iya, jadi kan kalau di pondok itu apa yang dia lihat itu kan ya, apa yang dia rasa, apa yang dia dengar itu semuanya adalah tarbiyah. Betul. La takhlu min nata'ij tarbiyah, nggak bakal kosong dari nilai pendidikan. Ada di buku terbiasa. Iya, itu. Ana mualim tarbiyah kelas 5. Masya Anak Idon. Jadi narasi yang antum baca tadi itu, Ya. bahwa itu harus di-share ke seluruh santri, bahwa santri dengan kesederhanaannya, dengan keikhlasannya, itu bukan hanya tagline, bukan hanya sekedar narasi, tapi benar-benar masuk ke dalam jiwanya. Dan itu akan menjadi bekal ketika mereka nanti sudah move keluar. Karena kesederhanaan tadi, dia tetap smart, tetap humble, sederhana, simplicity gitu kan. Dia akan menjadi pegangan dan dia akan menjadikan itu bekal ketika mereka sudah di luar nanti. Bukan hanya sekedar jargon yang muncul di pondok. Tapi bukankah dengan jargon tersebut yang terus diulang-ulang itu adalah langkah awal ya Ustadz Happy ya, Betul. supaya terus teringat dan Iya. akhirnya bisa prakteknya gitu ya. Akan tersimpan di memori mereka. Iya, betul. Melanjutkan pembahasan kita yang tadi Ustadz. Siap. Ya, mengenai bagaimana seorang santri itu bisa menjadi seorang inovator, tadi kan sudah dijawab dengan baik dan jelas ya oleh Ustadz. Siap. Kemudian daripada itu, ketika mereka menjadi seorang inovator, tentunya ada teknik-teknik atau rahasia-rahasia yang tersembunyi mungkin ya. Tuh. Kalau seperti kotak Pandora, kalau kita buka itu penasaran saya jadinya Ustadz. Kira-kira rahasianya apa ini ya, memiliki komunikasi yang komunikatif dan juga berdasarkan etika-etika yang ada. Betul. Ini udah masuk ke ranah komunikasi nih Kak. Iya, betul. Jadi santri yang bisa memberikan pengaruh di negeri ini adalah santri yang bisa berkomunikasi dengan elegan. Karakter, etika, itu penting. Jadi kekurangan santri, apalagi yang santrinya introvert, pendiam, gak terlalu banyak dia bicara. Tapi bagaimanapun ketika nanti dia berkiprah di luar ataupun ketika di dalam pesantren, dia harus berkomunikasi dengan baik dengan mitranya, dengan teman-temannya, berkomunikasi dengan guru, berkomunikasi dengan orang tuanya, dan itu ini sangat dibutuhkan untuk seorang santri. Bagaimana biar efektif komunikasinya, biar komunikatif, penuh karakter. Ya dikasih wadah dia untuk berkomunikasi. Contoh nih, Nak. Ya. Kami sering menggeluti di pelatihan public speaking atau MC. Pak Kiai di Sumbawa kaget, ternyata santri yang duduk paling belakang, yang selama 6 tahun di pondok gak pernah tampil, hari itu dia tampil. Ternyata dia talented, komunikasinya baik. Ketika udah dikasih wadah baru bermunculan tuh mutiara-mutiara itu. Maka segmen seperti nanti malam tuh dengan teman-teman pengurus itu adalah wadah untuk mereka biar bisa berkomunikasi dengan komunikatif. Critical thinking. Saya setuju dengan beberapa pesantren yang mengadakan event-event atau pelatihan-pelatihan seperti ini. Biar terasah dia komunikasinya. Karena kalau tidak, padahal dia punya talent, dia diberikan anugerah oleh Allah. Karena selama di pondoknya nggak ada wadah, akhirnya ya udah dia berada di box itu yang antum bilang tadi. Maka hancurkan box itu dan munculkan mutiara-mutiara itu, biar mereka bisa komunikatif, berelegan komunikasinya dan penuh etika, berkarakter lah maksud kami, gitu kayak. Jadi wadah itu penting bagi mereka. Oke, selain wadah nih, tadi Pak Happy bilang tentang komunikasi yang elegan. Komunikasi yang elegan itu seperti apa ya? Beda Kak, beda. Santri kalau udah berkomunikasi itu beda. Ada adab ketika dia bicara, adabul kalam. Ada ruh yang berbeda gitu Kak. Anda nggak bisa bicara dengan kata-kata. Jadi selama kami bertemu dengan sekian orang, beda ini santri nih.
mau bagaimanapun dia Apa itu kostumnya. auranya yang berbeda atau apa? Ada Gestur inner, tubuhnya. Oh, inner yang kami rasakan energi itu, oh ini komunikasinya beda gitu. Cara dia bicara, eye contact-nya. Ini asa ada banget nih. Ciri khasnya itu Ada gitu loh. Jadi itu yang kami maksud, ada ciri khas, ada inner. Maka komunikasi yang elegan itu komunikasi yang pastinya kalau ada istilah kholif tu uraf. Tampil beda kok komunikasimu, pasti kau akan dikenal, berkesan. Asa ada 40 tahun, kholif tu uraf, harus tampil beda. Ada dunia digitalnya yang powerful. Itu elegan. Akhirnya mengesankan. Asa ada itu mengesankan. Tanpa bicara pun gedungnya, baru masuk gerbangnya aja, I love it gitu. Karena apa? Berkesan. Ada welcoming, penyambutan yang luar biasa, komunikasi antar guru depan customer, depan wali santri. Dan wali santri mengatakan, ya Allah, saya tersanjung banget ya ketika baru masuk gerbang udah ada yang nyambut kami, saya senang banget. Belum juga masuk ke konten PPDB, dia udah jatuh cinta di 1 detik pertama ketika masuk ke gerbang Asa Ada. Padahal belum ada orang dari narasi aja, selamat datang di bumi Asa Ada. Itu narasi itu udah memberikan pengaruh gitu loh. langsung jatuh Elegan, cinta ya. jatuh pada cinta pandangan dia. pertama. Iya, gitu maksudnya. Itu ya komunikasi yang elegan, berpengaruh, yang you bilang tadi, dan punya karakter. Tapi ini kan pasti akan dipengaruhi oleh sifat utama ya dari manusia. Ada yang introvert, ada Ya, yang ekstrovert. betul. Ustadz Happy. Dan kalau saya sendiri kan tipenya adalah ekstrovert. Ustazah Hilda? Ya, semi-semi. Oh, semi, berarti apa ya? Ambivert ya? Ada yang semi-semi ya, Apa ini? ambivert. Jadi antara ekstrovert Extrovert dan dan introvert. Nah, kalau misalkan Ustadz Happy apa ini? Orang yang masuk di dunia panggung Iya. itu biasanya zona otak kanannya lebih kuat kan. Dia dunia kreasi kan. Dia sering bersosialisasi dengan orang, sering muamalah dengan orang. Ya, Ana sampaikan tadi malam. Ketika ada peserta yang mengatakan, Pak Happy saya itu orangnya pendiam, saya kayaknya susah untuk komunikasi dengan orang. Pak Happy saya itu santri udah hampir 3 tahun. Kami itu emang di-create oleh Allah mungkin selama di keluarga sampai di pesantren saya itu pendiam, jarang ngomong dan bicara. Saya katakan kepada orang itu, Mas, tahu nggak? Saya dulu pendiam. Berarti introvert ya? Iya banget. Kan aneh bilang kalau di kelas duduknya paling belakang, Berarti udah terhalang oleh semua kepala. Guru mendekati ada istighfar. Takut deg-degan. Gue takut banget terus maju ke depan gitu kan. Itu Ana di 30 tahun yang lalu. Tapi seiring waktu, Ibu Ana bilang, Nak, Ibu ingin suatu saat nih kau bisa tampil depan banyak orang. Kau komunikasi ngobrol kau nak dengan banyak orang. Ibu akan rasa bangga jika kau nggak menyendiri di satu ruang. Kelas 3 SD loh anak waktu itu. Ibu bilang, Nak, Ibu pengen nanti kau bisa tampil depan banyak orang. Kau bisa ngobrol depan banyak orang. Kau nanti masuk pesantren kau bisa sinergi dengan banyak orang. Dengan A, B, C, D. Coba nak kau belajar nak ya. Kalimat itu yang anak keep sampai hari ini. Masuklah kami ke pesantren. Disitulah makanya ada istilah Asa Ada ini kawah canda di muka kah. Di dalamnya kemasyarakatannya tumbuh. Diajarkan sosial. Diajarkan muamalah dengan yang lain. Itu yang buat kami komunikasi. Dan komunikatif. Maka dulu anak introvert, pendiam banget. Masuk ke pondok karena banyak kegiatan-kegiatan, itulah wadah bagi Anda untuk munculkan ekstrovertnya gitu. Kami tampil dengan powerful itu. Yang tadinya pendiam, jarang bicara. berarti kalau terus dilatih bisa Terasah. berbeda, Betul. terasah ya Berarti karakternya. nggak permanen ya. Orang introvert tuh bisa dilatih gitu. Bisa, Berarti bisa. nggak selamanya dia seperti itu. Oh Saudara iya Nurul. betul sih, betul. Karena banyak kelebihan-kelebihannya juga dari introvert itu. Fokusnya biasanya lebih tajam gitu saat happy. Betul. Kelebihan dan kekurangannya. Seperti silet dan kapak tadi malam. Oh iya, saya Ya suka kan? itu istilah itu. Silet, mau dia introvert atau extrovert, yang penting silet itu punya kelebihan, kekurangan. Tajam, memang tajam dia. Tapi kekurangannya dia nggak bisa digunakan untuk menebang pohon. Sama seperti kita generasi Asa Ada ini kan. Yang antum hadapi, dia punya mazaya wa nukson. Dia punya kelebihan dan punya kekurangannya. Introvert kah dia atau extrovert kah? Ana sukanya bicara kayak gini. Ana mau orang otak kanan. Ketika di capture itu sama para psikolog tuh Ana orang otak kanan. Tapi Ana lemah di nulis, nggak bisa. Ya itulah komunikasi Ana mungkin lewat verbal. Para penulis komunikasinya lewat tulisan. Kalau audiens ini ekstrovert atau introvert nih? Vert semua ini. Vert semua. Apalagi dia digital kayak mereka ini. Oh, mereka nggak bisa duduk manis depan laptop.
Mereka harus benar-benar on stage like this. Oh, dia lebih suka banget tuh. Nah, kami pernah berada di posisi seperti mereka yang dahsyat ini. Keren banget mereka. Masya Allah, tepuk tangan. Iya. Ana jujur ya semalam. Teman-teman, Ana suka loh audiovisual tadi malam. Wallahi. Kenapa Ana itu? kan waktu datang 2015 ke sini belum ada kayak gini-ginian. Belum ada. Apa ada dulu podcast zaman jahiliyah? Enggak ada. Ada 2015 ke sini saya. Sepi, nggak ada podcast. Kami datang malam itu pulang lagi. Ternyata ruangan yang tadi malam, anak cari dulu, dulu ruangan tadi malam itu apa gitu kan ya. Dan sekarang udah di set elegan dengan full audiovisual. Dan kami sebagai orang panggung yang on air tadi malam nyaman kami bicara dengan visualnya, dengan audionya. Nah ini yang harus di keep oleh Asada. Dan anak yakin tuh gaun di luar tuh, oh bener ya. Ternyata pesantren pun dengan dunia multimedia yang dahsyat gitu loh Kak. Gitu. Mau dia introvert, mau extrovert, tapi muskilah itu. Tapi bismillah, nggak ada Apa on halangan air ya. aja dah. Itu. Ya. Tadi Ustadz Happy sudah menjelaskan mengenai komunikasi yang komunikatif Yes. atau bisa tersampaikan dengan baik. Betul. Nah, tapi nyatanya dari apa yang pernah saya rasakan Ustadz, saya kan memang di pengasuhan. Oh, di pengasuhan santri. Ya, pengasuhan santri dari tahun 2017 Oh. sampai saat ini 2025. Abadi memang. Abadi. Abadi. Itu ini abadi ya. sekali ya Iya. kayaknya. Apa-apa cocok lah kau di situ. Waduh. Nah, kemudian di sana Ustadz, nyatanya apa yang saya anggap bahwasanya komunikasi saya sebagai pengasuh Iya. bersama dengan wali santri pastinya ya, karena kan ini akan terus berkesinambungan dan terus sejalan ya dengan wali santri akan bertemu terus. Nyatanya yang sudah saya anggap komunikatif tidak, karena apa yang tersampaikan dari wali santri ini adalah maksudnya itu beda gitu Ustadz. Iya. Kenapa ya bisa terjadi seperti itu? Padahal anggapan saya itu sudah komunikatif. Iya. Bahasa saya sudah baik, sudah teratur, kemudian apalagi gesture yang saya berikan juga sudah baik, tapi nyatanya yang diterima tetap berbeda jauh gitu. Kenapa ya bisa seperti itu? Maka ada narasi gini, Nurul Hilda. Khatib ala qadri ukulihim. Khatibin nas ala qadri ukulihim. Apa itu Ustaz? Ana juga lagi cari artinya. Oke. Sampaikan sesuai dengan kemampuan. Maksudnya dulu, kalau kita bicara sesuaikan dengan profil lawan bicaranya. Para wali santri yang kami bangga, yang kami hormati, yang natap hari ini nih. Ini jujur beda nih wali santri nih. Bu, Pak, mereka ini teman-teman yang di pondok ini berkiprah sebagai guru, sebagai murabi kepada santri-santri dan buah hati Anda. Jadi ketika ada sesuatu yang miss, sampaikan dengan nice, datanglah ke pondok baik-baik dan bicara. Karena selama ini kami survei nih ke beberapa pondok, banyak orang tua yang komunikasinya padahal belum tahu case-nya kayak gimana. Tiba-tiba dahsyat, kiamat kubro terjadi di situ. Apalagi by phone, dan dia bilang kepada gurunya, saya ketemu yang penting besok pagi. Ibu itu guru gak bisa tidur malamnya. Akhirnya pas ketemunya, nah dikarenakan kita komunikasinya elegan, yang Anda bilang semalam itu tetap dia smiling face, smiling voice. Dia menghadapi customer kita ya, saya katakan customer ya, atau wali santri atau siapapun tamu yang datang ke pondok. Hadapi dengan nice, dengan elegan, dengan santun. Ketika dia menyampaikan narasinya, bagaimanapun dia meledak-ledak, udah dengarkan dulu sampailah dia selesai. Kebanyakan yang terjadi itu kita merasa kita udah efektif nih, gestur kita udah baik. Bu, perasaan saya udah jelasin dengan baik deh, Bu. Kenapa Ibu jadi marah? Udah dah. Iya, Bom nggak gitu ya. marah. Meledaklah di situ. Bisa viral Anda. Waduh. Maka ada narasi ketika dia bicara, udah selesaikan dulu sampai dia bicara. Baik Ibu, terima kasih. Bapak, terima kasih penjelasannya. Ini akan kami keep. Ini masukan buat kami. Mohon izin Bapak kami menjelaskan. Itu sampai ada keywordnya loh Nurul Hilda. Ketika ada satu narasi masuk kita, ada bagaimana template-nya menjawabnya itu ada. Nanti nasarkan. Oh berarti template itu yang harus kita punya ya? Iya. Tapi bukan berarti template itu dibawa ketika lagi ngobrol. Oh iya. Jangan. Coba mana template tadi ini untuk menjawab ini. Dia harus mengeluarkan Ada loh, betul. emosinya dulu. Iya. Jadi pertanyaan antum tadi itu biasanya ditanyakan oleh para teller, customer service yang ada di corporate. Benar loh. Saya katakan kepada orang frontliner, security,
Taylor di perbankan ini ya, maksudnya ke ranah dunia corporation. Security adalah wajah sebuah lembaga. Andai kan di situ ada security-nya atau bawab itu kayak itu adalah wajah sebuah lembaga. Bagaimana bawab hari itu ketika ada tamu datang, dia mengatakan ahlan wasahlan, selamat datang biasa. Dia mau marah kepada ustaz gak jadi gara-gara bawab, jadi dia menyatakan assalamualaikum, selamat pagi Bapak Ibu, selamat datang. Padahal dia niatnya itu mau komplain kepada pondok hari itu. Tapi karena waktu itu 1 detik pertama dia bertemu dengan bawab di gate depan dan mengatakan ahlan wasahlan, saya senang ketemu Ibu hari ini, saya bangga ketemu Ibu hari ini. Semoga Ibu sehat, afiat. Berarti itu yang harus saya terapkan ya Ustadz ya. Salah satunya. Saya sudah coba terapkan beberapa sih Ustadz. Akhirnya saya coba mengoreksi diri saya pada waktu itu. Oh ya, mungkin saya kurang apa itu Ustadz tadi smile face. Iya, smiley face, smiley voice. Ya. Ya, saya coba itu dan alhamdulillah banyak yang mulai terbuka gitu dengan saya. Bahkan sempat saya itu mendapatkan komentar, wah ustazahnya sangat soft spoken sekali. Padahal suara saya itu kalau bicara ya Ustadz ya, itu waduh sudah sangat semangat gitu ya, menggebu-gebu rasanya. Suara itu bisa mengubah hati seseorang ya. Wah bisa gitu Hilda. Iya, kayak dapat tadi dari kan mana? tadinya mau marah kan. Kan smile voice kan. Betul loh, bisa the magic of word, the magic kekuatan of word kata-kata, ya, maksudnya kayak kekuatan gitu. kata-kata, kekuatan vokal itu bisa. Yang tadinya dia mau marah nggak jadi marah, yang tadinya mau komplain nggak jadi komplain. Tapi Ustadz, bukankah katanya diam itu lebih baik daripada emas ya kalau nggak salah ya? Kata-kata yang pernah saya ingat itu. Iya, keajaiban diam. Keajaiban diam. Keajaiban diam. Nah berarti lebih baik kita diam. Tapi ketika dia komplain gitu, kalau kau diam terus nggak selesai itu urusan. Karena ada yang berusaha untuk menghindari pertikaian Ustadz. Akhirnya Ini mulai ya nih operator, udah mulai nih. Duduk Ana langsung berubah nih. Tapi menurut Anas dan Iya. masalah itu harus diselesaikan, jangan ditinggalkan. Iya, maksudnya ada Iya. beberapa case di mana ketika saya tanya itu kan, ini Setuju, gimana ya setuju. harus. Maksudnya gini, diam. Kapan kita harus diam dan Iya. kapan kita harus bicara? Diam itu lebih baik daripada kau lagi bicara terus diminta untuk diam. Dapat juga tuh quote. Betul sekali. Iya kan? Ini gantian Ustadz yang punya quotes ya daripada saya ini ya. Diam itu baik. Lebih baik daripada kau bicara terus diminta untuk diam. Bagian dari komunikasi asumtu hikmatun. Diamnya aja dia udah bicara. Pernah gak lihat seseorang yang ketika dari bahasa tubuhnya dia udah bicara dia, walaupun dia lisannya nggak bicara. Bahasa tubuhnya udah bicara. Padahal cuma duduk dia smiling aja udah, dia nggak bicara apa-apa dan dia berkomunikasi tuh. Maka di ranah guidance and counseling itu, bagian pengasuhan, harus bersyukur malah. Dia akan masuk menyelami karakter lawan bicaranya yang beragam, karakter santri yang beragam, karakter santri yang otak kanannya kuat, otak kirinya lemah, karakter wali santri yang luar biasa. Kalau karakter wali santrinya yang nggak pernah komplain nggak seru, Nggak ada ini ya. nggak ada iramanya. Nggak ada iramanya. Itu aja lurus aja gitu, nggak seru. Memang asada diciptakan dengan sekian hal itu ya, ya pasti magnetnya itu. Ada yang otak kanan, ada yang limbik kanan, limbik kiri, mesin kecerdasan otak bergerak semua di situ. Ada pengasuhan santri, magnetnya adalah nanti dia akan komunikasi dengan orang yang limbik kanannya kuat. Tapi Ustadz kalau misalkan tidak ada pertikaian kan bagus Ustadz. Kenapa? Saya tidak setuju kalau ada pertikaian. Saya lebih Terus senang kita mau misal bertikai lurus juga di terus. sini. Iya, bertikai itu pasti ada khalif gitu ya. Maksudnya setiap momen itu pasti ada iramanya gitu, nggak selamanya smooth gitu aja. Tanpa harus kita membuat masalah tersebut ada kan. Iya, betul. Nah kalau tadi tentang pengasuh ya, guru pengasuh dengan wali santri komunikasinya. Sekarang kalau misalkan antara pengasuh dengan anak-anak Ustadz atau para santri. Oh, dengan santri. Ya. Nah, ketika kita ini ingin memberikan nasihat atau evaluasi ya biasanya kalau hari Jumat juga biasanya ada itu. Oh. Nah, itu bisa sampai 3 jam, 4 jam. Kadang saya berpikir dengan pola-pola seperti ini gitu Ustadz. Kenapa harus berlama-lama kita memberikan banyak kata-kata? Kalau misalkan dengan apa yang tadi Ustadz sampaikan, cukup dengan kita memberikan gesture seperti ini atau misalkan seperti apa tanpa perlu banyak kata, anak-anak bisa paham dengan maksud kita. Oke. Ada apa namanya? Kami sering katakan kepada para konsultan gitu ya. Jika kita bisa komunikasikan ide dalam 8 kata, Hilda. Apa 8 kali?
Jika kita bisa komunikasikan ide dalam 8 kata, lantas buat apa kita menyampaikannya dalam 20 kata? Jika kita bisa bicara depan santri itu cukup hanya 15 menit tapi dapat feel-nya kepada dia, buat apa berjam-jam kita bicara depan mereka? Berarti bagaimana cara melatih diri kita sendiri gitu sebagai guru untuk tidak terlalu banyak berkata-kata, namun kita ambil poinnya saja dan Tuh, tersampaikan. maksudnya gini Kak, intens komunikasinya. Intens komunikasinya. Maka ketika yang kami katakan tadi malam, coach kami mengatakan kalau ingin terasah gaya komunikasinya, bicara dalam waktu 100 jam. Itu lebih dahsyat lagi, bukan berarti kita dihitung per jamnya. Maksudnya more and more, maksudnya ketika ketemu dengan santri kita komunikasi dengan mereka, gak hanya di forum formal gitu loh Kak. Sekali itu akan menjadi bekal bagi mereka dan merasa intens. Beda loh Nurul Hilda, antum ketemu dengan 3 anak di kelas, you bicara depan mereka 3 anak ini, itu feel-nya akan beda dibandingkan yang bicara tadi sampai 3 jam tapi depan semua. Kenapa Belum bisa- pada nikah ya, belum pada nikah kan? Udah saya. Anu, ketika bicara depan anak, contohnya anaknya 3, kita bicara one on one depan sang anak, sang buah hati. Itu beda rasanya ketika kita bicara komunikasi depan semua anaknya gitu loh Kak. Itu rasanya beda. Ketika ada santri bermasalah, ketemu dengan anak itu, ngobrol one on one dengan dia. Ngobrol one on one. Generasi hari ini berbeda dengan generasi zaman jahiliyah ada kami dulu tahun 90-an. Ya Feel-nya kan? lebih dapat ya kalau Iya, dulu ketika salah diberdirikan depan semua aman. Iya, kalau sekarang Sekarang Aman. itu bisa mengguncang seluruh Iya. dunia ini. Nah, bukan itulah. memperbaiki diri malah jadinya. Iya. Maka Don. ungkapan Ali bin Abi Thalib itu dahsyat Kak, menembus ruang dan waktu sampai hari ini. Alimu auladakum ala ghairi syakilatikum. Ajarilah anak-anakmu, santri-santrimu Sesuai zaman. sesuai zamannya. Fa innahu makhluquna fi zamanin ghairi zamanikum. Mereka hidup berbeda dengan zamanmu. Itu mereka ada Gen Z lah, Ada Gen Alpha, ada Gen Z kata Kiai. ada Gen Beta, Nah, dapat mufrodat tadi malam Gen Z. Gen. kan Gen Z ya Ustadz. Dapat aja tuh mufrodat Kiai ya. Ya, santri Gitu. kita kan Gen Z ya sekarang. Ya, Gen tuh Z, Gen Z, ya. Dan Gen Alpha Ustazah. Gen Alpha. Ada lagi Alpha tuh itu Gen satu, Alpha. satu itu Alpha Oh, kelas 1 udah alpha ya, Masya Allah. Jadi Kita Gen apa? anak ya, Milenial. Iya. anak yang terlahir dari 2020 sampai 2025 itu generasi alfa. Apalagi mereka dulu komunikasi. Anda sebelum masuk ke pondok modern tuh pernah di salah satu pesantren di Tasikmalaya. Jadi komunikasinya ibu ketika menjelang maghrib kami masih main bola di lapangan itu nggak pakai kalam. Pakai gesture ya Ustadz Pakai ya. geser. Hmm. Kayaknya berdiri aja. Anda takut. masih main bola di lapangan menjelang maghrib. Apa ibu bilang? Ibu cuma lari ke tengah lapangan, dia angkat tangannya. Dia turunkan jari jemarinya satu persatu. Layah tajudal kalam, gak bicara ibu. Turunkan. Semakin turun itu jari, lari kami takut. Langsung ambil wudhu ke masjid. Tapi Ustadz kalau misalkan yang santri ketika mau ke masjid misalkan Ustadz kan mau mempraktekkan sama seperti tadi gesturnya. Kan susah Ustadz karena asramanya beda-beda. Itu kalau di Asada. Contoh perumpamaan. Berarti Kalau di beda Asada, permisalan ya. Beda hal gitu kan. Nah sekarang Gen Z yang di luar, Gen Alpha yang di luar, coba praktekkan kayak gitu. Angkat tangannya. Mereka disuruh ke masjid, terus angkat tangannya di lapangan. Itu anak-anak kan bilang, Pak, ada apa dengan tanganmu hari ini? Zamannya lah ya. Ada apa? Kenapa kok angkat tanganmu itu? Layak fibil isyar. Karena mereka sangat kritis Ustadz. Ya itulah komunikasi generasi hari ini. Apa yang muncul di otaknya keluarkan lisannya. Tak terpikir ya, berarti Anda punya ide nih. Anda harus bicara depan guruku. Saya tadi ngomong-ngomong tentang Gen Z ya, Hmm. gimana feel-nya dapat. Kebetulan kan kita gen santri sekarang kita itu yang kelas 5 kelas 6 Gen Z ya. Gimana caranya nasehat kita itu masuk ke feel mereka biar feel-nya dapat gitu. Nasehat dari Ya. kita guru-guru gitu. Betul. Sebenarnya kalau bicaranya one for all gitu ya, di depan kayak tahu jihad gitu ya. Iya. Ya enggak 100% akan masuk ke mereka. Sampai kami ada sebuah boarding ya di Ternate itu. Kami katakan coba lah bicaranya per kelas. Per kelas loh ini. Jadi enggak depan 500 peserta, tapi per kelas yang 30 anak. Bicara one on one, eye contact.
kontak mata dengan mereka, heart to heart dengan mereka, dan itu menjadikan guru itu sebagai yang murabi bagi dia tempat dia untuk bersandar gitu Kak. Dia merasa diorangkan, merasa dimanusiakan karena gurunya benar-benar bertatapan dengan 30 anak, apalagi lebih small class lagi ya, 5 anak, 10 anak rutin gitu. Akhirnya kedekatannya indah tuh antara bagian pengasuh, bagian ustadz-ustadzah depan santrinya karena sering komunikasi verbal yang baik gitu. Beda hal, memang ada taujihat ya di depan semua, itu juga bagus. Stadium general lah kalau dalam bahasa kami ya. Tapi sesekali kan bisa seperti yang di Ternate terbentuk komunikasinya indah loh Kak. Efektif jadinya ya. Iya, walaupun ya ada jam tayang di situ nambah kan bicara depan kelas ini, depan kelas ini, depan kelas ini. Tapi kan husnul muamalah, husnul muasal. Maksudnya komunikasinya naik baik banget. Termasuk sama orang tua. Sampai ini kan beda hal ya Kak. Menurut kami ketika kami melihat beberapa ma'had atau boarding yang ada di luar sana, komunikasi dengan wali santri sampai ada sebulan sekali jam kunjungan mereka, selain bertemu dengan anaknya, tapi ketemu dengan wali kelas yang ngobrol dia di situ. Itu per semester atau bagaimana? Beda-beda sesuai dengan halnya ya. Ada yang per semester, ada sebulan sekali loh Hilda. Jadi selain kunjungan sama santrinya, ketemu wali kelasnya. Di treatment di situ, ngobrol, maksudnya nggak formal. Ternyata itu salah satu cara yang antum tadi bilang, bagaimana menjaga komunikasi baik antara bukan hanya pengasuhan santri, wajah lembaga kepada wali santri itu. Kemudian dari situ bisa nge-branding Pondok As-Saadah itu biar berkesan berarti ya Ustadz? Yes, excellent. Right. Gitu. Mungkin itu saja obrolan kita hari ini, gue ngopi dulu. Minum dulu Ustadz. Iya. As-Saadah Coffee. As-Saadah Coffee. Nih, Kurang jangan lah lupa ini nih, logonya. Ini bisa As-Saadah Coffee. Menunjukkan Memang Voice beda. over. Ustadz, boleh dong As-Saadah Coffee itu kayak ikan Ustadz, coba Ustadz. Iya. As-Saadah Coffee menunjukkan cita rasa As-Saadah hanya di As-Saadah Coffee. Keren Ustadz. Mantap. Weh. Oh, peraturan juga As-Saadah jago Coffee. ini ya. Apa itu? Daber. Impersonate. Apa? Impersonate. Impersonate beda lagi ya sama daber sama voice over. Beda lagi. Oh. Voice over, double dan impersonate. Kalau Agim yang megang, As-Saadah Coffee, penuh bahagia, gitu. Tenang, Anda udah izin sama Agim. Siap, aman ya. Aman. Gitu teman-teman. Jadi komunikasi luas, public speaking luas. Kalau ada yang bilang, Pepe public speaking kan MC, siapa bilang? Kalau dia punya talent di VO, mainkan VO-mu. Dia santri, tapi tetap dia santri. Iya. Ya halakoh juga termasuk ya Ustadz. Iya, jadi gak hanya komunikasi itu hanya identik dengan orang-orang yang masuk komunikasi aja gitu. Hanya orang yang MIKOM aja seperti kami. Setiap orang ya. Setiap orang butuh harus punya komunikasi. skill komunikasi Iya. yang baik. Lembaga yang elegan, lembaga yang bagus, lembaga yang mengesankan, yang inspiring others itu adalah karena komunikasinya intens antara Pak Yai dengan para guru, dengan santri, termasuk dengan para wali santrinya. Akhirnya apa? Indah. Masuk ke ranah lembaga itu, vibesnya positif aja karena muamalahnya jayidah, mumtazah. Nah, lalu bagaimana jika ada biasa kan kita sering melihat di sosial media ya Ustadz, yang sekarang ini, yang terbaru ini banyak hal-hal negatif yang muncul terkait pondok pesantren. Betul. Kemudian ini mempengaruhi citra pondok itu sendiri. Padahal case-nya itu hanya satu pondok. Kalau kita bandingkan dengan sekolah yang lain kan, misalkan sekolah negeri atau sekolah yang non pondok pesantren, itu mungkin mereka punya sisi-sisi gelap yang berbeda juga gitu. Yang artinya tidak bisa disamaratakan satu sama lain. Namun dampaknya kepada pesantren kita salah satunya itu menjadi sorotan juga dan akhirnya jadi pertanyaan juga dari wali santri dan menurunkan standar kepercayaannya. Kalau yang seperti ini bagaimana ya Ustadz? Ya, kita lihatnya ke ke pondok kita ya, As-Saadah ini. Saya yakin dengan berita ini
buminya kemana-mana, bukan hanya ke satu pondok itu aja, tapi ke semua pondok gitu kan. pesantren. Seharusnya yang ini yang ketika masuk ke segmen parenting hari itu ya kita tetap komunikasi dengan wali santri yang ada di circle kita gitu loh, untuk menjaga trust tadi itu. Jadi itu biar tugas kami yang roadshow dari sekian titik yang Anda selalu masukkan materi tadi itu, Hilda Nurul ya. Jadi tidak disamaratakan semuanya so black gitu, hitam semuanya. Nah, kami katakan kepada seluruh wali santri di beberapa pondok. Nah, untuk Asada, pagar kita adalah bagaimana tetap untuk namanya tabayun, konfirmasi kepada wali santri untuk tetap menjaga tidak termakan dengan hoax, termakan dengan media sosial yang belum tentu kebenarannya gitu kan. Ada narasi laisal khobar kal muayyanah, apa yang berita yang dimakan sama wali santri itu belum tentu kebenarannya. Yang harus jaga itu. Nah, kalau misalkan saya punya teknik yang lebih efektif Apa lagi, tuh? Ustadz. Apa tuh? Kita bikin podcast gitu ya, yang artinya adalah menunjukkan citra-citra yang baik gitu tentang hal-hal positif tentang pondok kita. Iya. Jadi dengan era digital sekarang kita manfaatkan itu, kita munculkan banyak video-video yang positif tentang pesantren. Betul. Itu lebih mantap lagi. Iya, apalagi dengan dunia digital kan, Iya, dunia betul. digital. Contohnya dirimu tuh bikin vlog 30 detik. Ya kan, tentang alam pesantren dengan Iya. positif alam pesantren. Banyak Dirimu- tiktokers di sini. Iya, TikTok. Wah, Usadanya banyak, sekali. Akhirnya wali santri itu banyak yang tertarik masuk Asada itu melalui TikTok tersebut. Iya kah? Termasuk Nanti Anda follow udah TikTok. Termasuk media Follow TikTok Asada ya Ustadz. termasuk media dakwah kan itu juga. Iya. Apa nama akunya boleh gak Anda spill? Apa itu? TikTok Oh, Asada ya. Asada. Operator boleh ya di-spill? Apa, Kak? Asada dokumentasi. Jadi teman-teman yang di luar sana yang nonton channel hari ini bukan hanya di YouTube, jadi ada di TikTok juga, ada di Instagram juga. Jadi siapa bilang Asada nggak bisa di ranah multimedia? Dasar loh, anak kesini jatuh cinta di 2 hari di sini kita hari ini ya. Keren. Ya. Dari pembicaraan kita sepanjang podcast ini semuanya membahas mengenai komunikasi ya, Betul. Ustadz Happy. Nah, kemudian Pondok Asada ini memang yang paling menonjol itu adalah komunikasinya yang baik kepada para wali santri dan juga anak-anak itu yang dikenal oleh mereka. Keren. Nah, maka dari itu apakah menurut Ustadz Happy Pondok Asada adalah pilihan yang ideal bagi para wali santri untuk memasukkan anak-anak mereka ke pesantren ini? Oke, banyak ya para wali santri, calon wali santri yang mereka masih bingung. Anak saya kemana nih? Pondok di Banten nih banyak gitu kan. Pondok di Indonesia nih banyak. Mereka ya tasa'alud bertanya-tanya. Ada anak yang dia mungkin talentnya di dunia digital, di dunia AI, tapi mereka bertanya-tanya, emang ada di Asada dengan pesantren, dengan konsep digital, dengan AI, dengan dunia multimedia. Nah, Ana 2 hari di sini. Ana merasakan energi positif dari atmosfer Asada ini. Saat tepat nih buat para ayah bunda. Sok datanglah ke Asada. Kalau Bapak Ibu gak percaya, Kak, datanglah untuk survei silaturahim dengan kami di sini. Di situ akan merasakan energi komunikasi, the power of communication. Komunikasi antara kiai, guru, dan santri-santri. Maka saat tepat untuk menjadi generasi hebat bersama Asada. Masya Allah. Masya Allah. Jadi kalau mau kenal Asada, datang langsung ke sini. Datanglah ke sini, datang ke sini. Pasti akan merasakan vibes itu. Itu kan loh, saat tepat menjadi generasi hebat bersama Asada. Oke, bersama Asada. Asada. Kita ulangi lagi bersama Asada. Asada. Anda dapat hari ini. Nah, sampai ke Bogor gua kayak gini mulu tadi. Aduh, ya wah ini Asada. Keren. Oke, Masya Allah, terima kasih Siap, Pak Happy atas Hilda. waktunya. Sama-sama, Hilda. Gimana ini podcast bersama kami? Dahsyat, ini podcast di luar Nurul. Waduh, saya sampai video loh Ustazah ini tentang apa itu ya? Video tentang Nurul. Iya. Aku cinta Nurul, semuanya untuk Nurul. Nurul. Ya, saya Karena Nurul itu memang terkenal di luar Nurul. Enggak, kalau datang ke Asada, ketemu Yai, ketemu para guru, udah siap-siap aja nih keluar dari rundown. Ini kan tiba-tiba semalam ngobrol, besok podcast jam 9. Iya, makanya Masya Allah. Nah, kita harus siap. Inilah siap. pondok. Mungkin punten ya, kalau di luar, tar dulu udah Pak. Anu siap-siap dulu ininya. Oh, enggak bisa. Jam 9 jam 9.
harus ready semuanya. Kami pun sebagai narasumber harus siap dihadang oleh anda berdua ini kan. Tapi insya Allah tidak tertekan ya Ustaz ya. Tapi dahsyat. Itulah pesantren. Maka ada istilah santri itu semakin kepepet loadingnya cepat. Betul itu yang terjadi ya. The power of The power kepepet. of kepepet. Tapi powerful, 1 jam loh ini. Tapi nanti oleh tim multimedia yang dahsyat kita akan menunggu hasilnya. Dan ala kulihal, Ana senang hari ini bisa sinergi bersama Asada, podcast eksklusif bersama Asada. Baik, terima kasih Pak Oke, Happy siap. sudah meluangkan waktunya. Semoga Oke. Pak Happy sehat selalu Amin, ya Rabbana. dan ilmunya bermanfaat. Amin ya Rabb, insyaallah. Oke, untuk para penonton, jika ingin tahu up to date atau info-info tentang Asaadah, jangan lupa like and Subscribe ke channel Asaadah Documentation. oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.